Pada video kali ini kita bahas ular piton lagi. Terjadi lagi nih, 2 kali dalam 1 bulan ular piton memangsa manusia di Sulawesi. Saya Boni, langsung kita mulai. Nah, yang pada bulan lalu korban bernama Farida. Farida adalah warga dusun Tiga Paraja, Desa Kalempang, Kecamatan Pituriawa, Kabupaten Sidrap, dimangsa ular pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024. Masih ingat kan yang Farida? Nah, yang saat ini namanya Saryati, atau kadang diberitakan bernama Suryati. Dia adalah seorang perempuan warga Desa Siteba, Kecamatan Walendrang Utara, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, bernama Saryati, 38 tahun, meninggal dunia setelah diserang dan ditelan ular piton sepanjang 8 meter. Kejadian berlangsung pada Selasa 2 Juli 2024, sekitar pukul 10.30 WITA. Nah, dari keterangan keluarga korban nih, Suryati bermaksud meminta bantuan saudaranya untuk membeli obat anaknya. Jadi anak Suryati ini sakit dan butuh obat. Kebetulan di wilayah tempat Suryati ini letak puskesmas jauh, rumah saudaranya pun juga jauh. Nah, untuk menuju rumah saudaranya, Suryati harus melewati hutan yang dimana hutan itu termasuk dalam sarang ular piton menurut warga. Di sisi lain, adik Suryati yang dari awal dapat kabar bahwa Suryati akan ke rumahnya untuk membeli obat, antusiaslah dia menunggu di Jalan Poros Andulan Siteba atau Topake. Merasa cukup lama menunggu dan seharusnya Suryati telah sampai jauh di awal tadi. Akhirnya saudara dari Suryati ini menelpon suami Suryati untuk menanyakan di mana keberadaan kakaknya yaitu Suryati. Jadi nggak nih kesininya kok nggak muncul-muncul. Harusnya kan udah nyampe sejak tadi nih. Begitulah kira-kiranya. Suami Suryati yang merasa bahwa istrinya sudah berangkat ke rumah adiknya. Tapi terkonfirmasi bahwa istrinya belum nyampe. Akhirnya suami Suryati merasa ada yang gak beres, harusnya istrinya udah sampai di tempat adiknya. Sontak suami Suryati gerak cepat, suami korban yang bernama Adiansyah ini langsung mencari istrinya menyusuri hutan yang seharusnya dilalui istrinya. Dengan perasaan yang campur aduk, khawatir dan curiga akan apa yang terjadi pada istrinya. Nah, sejak saat itu suaminya langsung punya feeling kuat nih kalau sesuatu hal yang buruk sedang menimpa sang istri, mengingat sekitar sebulanan yang lalu ada kejadian wanita dimangsa ular piton di Sidrap dan sama-sama Sulawesi. Sejak dulu ular piton Sulawesi sangat sering berkonflik dengan manusia. Jalan yang dilalui Suryati ini memang berhutan. Kalau jarak dari rumahnya ke Jalan Poros Desa Siteba adalah lembah. Di situ memang daerah berhutan dan sebagian kebun. Sementara untuk menempuh rumah Suryati dari Jalan Trans Sulawesi atau kantor Camat Walendrang Utara berjarak 8 km. Lanjut suami Suryati menyusuri jalan setapak yang dilalui istrinya. Nah, tepat kira-kira 500 meter berjalan, dia menemukan barang yaitu tas, sendal dan celana, yang mana barang itu sangat dikenalnya. Dan fix barang-barang tersebut milik istrinya, dan ini tentu sebuah petunjuk tapi juga sebuah pesan, jika sesuatu yang tak baik, baik saja sedang menimpa istrinya. Dia mencari di area sekitar dan menemukan ular piton dengan perut mengembang. Nah, ketika ular piton memangsa sesuatu yang jauh lebih besar dari tubuhnya, ular itu tak akan bisa kemana-mana dan dia akan lemas. Suami Suryati sangat curiga nih dengan ular tersebut, sepertinya ular itu telah memangsa istrinya. Kemudian dengan segera suami Suryati ini meminta bantuan warga. Adiansyah juga pergi memanggil keluarganya dan warga dusun Balatana. Warga yang dimintai bantuan sebagian membenarkan jika area tersebut termasuk sebagai sarang piton, karena sering ditemui ular piton di area itu. Tapi warga mengabaikannya karena mungkin ular yang ditemui masih sebesar paha orang dewasa. Nah, sebenarnya ular sebesar paha ini udah ada yang mampu menelan manusia. Oke, lanjut ke para warga yang melihat ular dengan tanda mencurigakan ini, langsung memotong kepala ular kemudian digantung. Ekornya di atas dan bagian kepala di bawah. Nah, saat itulah objek yang dimangsa piton ini perlahan keluar, dan benar jasad Suryati keluar dari tubuh ular. Suryati meninggalkan 5 orang anak dan yang terakhir berusia 3 tahun. Jenazah korban dikeluarkan dari perut ular sekitar pukul 11 WITA. Setelah dievakuasi dari dalam perut ular piton, korban dibawa ke rumahnya untuk persiapan dikebumikan.
Nah, dalam video ular yang memangsa Suryati ini jelas ya, kalau ini adalah jenis Python reticulatus, reticulated python. Ular ini adalah salah satu ular terpanjang di dunia, dapat tumbuh hingga lebih dari 10 meter, memiliki belitan yang sangat kuat. Jangankan manusia wanita, sapi jantan yang gede sekalipun akan kalah jika telah terbelit. Nah, kadang ada nih yang tanya, gimana ceritanya ular yang katanya tak secepat manusia nih dalam berlari, tapi dapat memangsa manusia yang seharusnya lebih cepat? Oke, jadi begini, piton jenis ini memang tak berbisa dan tak cepat pula larinya. Jika dibanding manusia, ular ini sembunyi dan pandai berkamuflase untuk mengelabuhi korbannya. Ular ini nggak tahu kalau mangsanya adalah manusia atau bukan, yang jelas dia lapar dan waktunya makan. Nah, waktunya makan ini nggak setiap hari, bisa berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan sekali makan. Oke, lanjut ke serangannya. Ular ini langsung menggigit spontan saat mangsa dekat, otomatis berarti mangsanya nggak tahu kalau ada ular kan. Nah, gigitannya ini nggak terlalu kuat tapi lengket dan membuat mangsa kaget, tajam pula giginya walaupun kecil-kecil dan piton nggak ada taringnya. Sebelum mangsa selesai kagetnya, bagian tubuh ular tersebut telah nyampe ke tubuh mangsa dan mulai membelit. Nah, makin kaget lagi dan makin panik tentunya. Semakin panik si mangsa, maka semakin kuat lilitannya. Nah, pada saat inilah tak ada yang dapat dilakukan oleh mangsa, dia tinggal menunggu waktu yang hanya hitungan menit untuk pingsan. Pada titik ini nih, tindakan terbaik sebelum pingsan hanyalah berusaha menggigit balik ular tersebut dengan sekuat tenaga. Ini akan membuat piton menganggap bahwa yang diserangnya bukanlah mangsa, melainkan ancaman. Tapi pastikan gigitan terbaiknya ada di area leher juga. Kesempatan gigit balik ini sebenarnya sangat banyak pada saat serangan awal piton, sayangnya si mangsa biasanya panik dan lupa akan hal itu. Walau sebenarnya cara ini belum tentu membuatnya selamat, tapi ada beberapa kasus orang selamat oleh serangan piton menggunakan cara gigit balik ini. Ada juga nih pertanyaan tentang gimana dan berapa lama ular piton mencerna makanannya. Oke, jadi gini, sebenarnya mirip dengan sistem cerna manusia, sama-sama menggunakan asam. Dan asam yang ada di piton ini sangat kuat. Di hari pertama piton makan, maka pH dalam perut ular yang awalnya 7,5 pH menjadi 2 pH saja. Dan penurunan pH ini otomatis menimbulkan zat asam sangat tinggi di perut piton. Nah, yang namanya asam otomatis memiliki sifat korosif yang tinggi. Asam ini kalau kena ke besi bisa mudah karatan, kena mata ataupun luka, akan sangat perih rasanya, kena kulit normal pun akan iritasi, bengkak, lecet, atau bahkan melepuh. Asam ini hanya butuh waktu 3 hari untuk merusak mangsa piton, dan di hari keempat makanannya akan mulai meleleh. Dan di hari ke-7 piton bisa bergerak bebas yang berarti makanannya telah dicerna sempurna walaupun ada tulangnya. Dan setelahnya piton bisa hidup berminggu-minggu tanpa perlu makan lagi. Oke, dalam kasus ini tersirat nih dalam pikiran kita. Betapa besarnya pengorbanan seorang ibu kepada anaknya. Betapa berbaktinya seorang istri kepada suaminya. Andai keluarga saat itu tahu jika hal ini akan terjadi, tentunya suami ataupun adik Suryati akan mengawal kepergiannya melewati hutan. Sayangnya kejadian ini sudah menjadi ketetapan yang sangat berat dihadapi terlebih bagi keluarga yang ditinggalkan. Semoga mereka diberi ketabahan dan hati yang lapang. Saya Boni, turut berduka atas kejadian dan ujian yang menimpa Ardiansyah dan keluarga.